Ini bahan-bahan diperoleh ketika pembelajaran, jadi ulasan ketika di LKPD dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di sini. Lanjut ya. Oke, nah bilangan bulat. Nah, di sini kan di semester pertama kita belajar terkait dengan bilangan bulat. Nah, di soal di PAT ini pure bilangan bulat itu bagaimana operasi hitungnya ya, operasi hitung baik itu hitung campuran, baik itu bilangan bulat ataupun bilangan pecahan ya, bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Juga harus tahu juga bagaimana menentukan KPK, FPB, FOP, FPB dan lain sebagainya. Jadi cara perhitungan seperti misalkan hitungan campuran ketika ada operasi tambah, kurang, kali, bagi, mana terlebih dahulu yang harus didahulukan. Ingat, otomatis hierarkinya harus tahu ya, di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian kali atau bagi. Kemudian tambah atau kurang, misalnya seperti itu. Kalau misalkan akar berarti akar dulu dan lain sebagainya. Jadi harus ingat itu. Silakan dibuka kembali ya untuk yang bilangan bulatnya. Sama kayak misalkan perhitungan ketika bilangan bulat bukan hanya cara perhitungan, tapi bagaimana menyelesaikan masalah ketika diberikan soal cerita. Misal ada sebuah kompetisi misalkan olimpiade ada 45 soal, misalkan benar itu nilainya 5, salah min 2, kemudian tidak menjawab misalkan min 1. Kemudian Ani itu jawab benarnya 30, salahnya 5. Oke. Cari nilai Ani berapa. Ingat di sini soalnya itu adalah 40 di 45, sedangkan yang dikerjakan itu hanya 35. Berarti ada tidak jawab ini ada 10 soal. Dari sini udah bisa langsung kejawab nih. Ini berarti 30 dikali 5 ya, 150. Kemudian salahnya 5 dikali min 2, min 10. Kemudian 10 dikali min 1, min 10. Oke, berarti kan 150 dikurang 10 dikurang 10, yaitu 130. Berarti nilai Ani yaitu 130. Jadi perhitungan seperti itu sih, lebih ke situnya. Jadi mohon untuk diulas, di latihan, ketika ada di LKPD atau di bukunya kan pasti ada juga, itu dikerjakan. Oke, lanjut yang kedua yaitu terkait tentang bangun datar. Ingat kemarin kan kita belajar tentang bangun datar, ada persegi, panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang. Kalau lingkaran ini belum ya, ini belum. Nah, di sini terutama kita harus paham terlebih dahulu dari unsur-unsur dari setiap bangun ruang itu sendiri. Apa maksudnya unsur-unsur? Bagian-bagiannya seperti persegi panjangnya, unsurnya ada panjang, ada lebar. Persegi, sisi atau sisi, karakteristiknya seperti apa? Kalau persegi, sisinya sama. Kalau segitiga dan lain sebagainya kita harus paham. Mana yang alas, mana yang tinggi, mana sisi bawah, sisi atas, mana ini D, diameter 1, diameter 2. Kita harus paham ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga paham gimana sih cara kita untuk mencari luas ataupun nyari keliling. Ya sudah kita bahas bahwa kalau keliling itu nggak usah perlu ngafalin rumus gitu kan, nggak perlu ngafalin rumus. Ingat aja kalau keliling itu semua sisi di bidang itu ya dibangun itu dijumlahkan, tapi ingat bukan sisi yang di dalamnya. Misal nih segitiga, ya berarti ya A B ditambah B tambah C aja ini kelilingnya, T-nya enggak karena ini di dalamnya. Keliling itu ya di luarannya ya, di kelilingnya. Kalau luasnya ya masing-masing. Kalau persegi apa, panjang kali lebar, ini juga sisi kali sisi dan lain sebagainya harus diingat. Apalagi nih belah ketupat sama layang-layang, ingat aja salah satu. Kenapa? Rumus mereka sama luasnya, yaitu setengah D1 kali D2 gitu.
Ini alas kali tinggi, ini P kali R, ini S kuadrat, dan lain sebagainya. Diingat-ingat lagi. Cara ngingetnya gimana? Perbanyak latihan. Nah, di sini ada beberapa latihan yang kita kerjakan bersama ya. Boleh nanti sebelum kerjakan, coba kerjakan dulu, nanti diperbaharui ya. Oke. Lanjut. Oke, dan di sini ada sebuah persegi memiliki luas. Oke ya. Persegi diketahui luasnya itu 169. Kita tahu ini kelilingnya. Modalnya apa berarti? Modalnya kita cari sisinya dulu. Cari S-nya. Kita tahu ini bahwa S dikali S 169 atau S kuadrat 169. S-nya akar dari 169. Atau kita cari angka, yang angka itu ketika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya 169, yaitu 13. Nah, ini jangan buru-buru nih, harus fokus tetap mengerjakannya. Misalkan sudah ada di bilang ganda ada 13, ingat yang dicari yaitu keliling. Ingat kelilingnya, sisinya kan sama semua, ada 4. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 dikali sisi. 4 dikali 13 12, oke, sentimeter. Ingat ya, satuannya harus benar. Karakteristiknya dulu, jadi jangan terburu-buru. Oh, ini luasnya sisi, harus tahu apa yang diketahui dan apa yang dicari. Latihan kedua, misalkan ada kebun berbentuk persegi panjang dengan luasnya 36. Ini sama juga. Keliling nih, kan? Berarti kita apa? Salah satunya nih, misalkan ini L-nya aja ya, lebarnya aja. Ini luasnya ya, luas. Kita tahu bahwa panjang dikali lebar. Luasnya berapa? 36, panjangnya belum ketahui, lebarnya 4. Berarti panjangnya 36 dibagi 4, yaitu 9 cm. Kita tahu bahwa keliling ya persegi panjang kan nih. Ini panjang, lebar ya. Kelilingnya berarti panjangnya 2 kali 9 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 4. 18, 22, 26 meter. Oke, sudah ketemu. Gampang ya. Nah, kemudian yang kedua diketahui AC. Ini berarti apa? Diagonal. Kita misalkan diagonal 1. Ini belah ketupat ya. Oke, dan BD 24. Oke, ini 24, ini D2. Tentukan luas belah ketupat. Ingat tadi diingatin. Luas belah ketupat itu caranya sama untuk mencari kayak layang-layang juga, yaitu luasnya setengah kali D1 kali D2. Setengah 10 dikali 24, 5 ya, 20, 120 cm kuadrat. Oke, gampang ya, asal tahu. Nah, di sini layang-layang. Di sini walaupun di sini kan nggak diketahui nih diagonal yang di dalamnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa cari tahu gitu kan. Caranya gimana? Yang pertama, Pertama kita tahu nih dari sini nih karakteristik. Ini 30 ya, ini 30. Agak kurang jelas. 30. Dari sini ke sini. Nah, ingat, ini D1-nya pasti ketahuan. D1, misalkan D1 ini dulu ya. D1-nya 40. D2-nya berarti dari misalkan ini A, dari A sampai B. Ini misalkan C. Sedangkan BC 30. AC itu mana ya? Ini kan sama nih. Ya. Nah, ini berarti 20. 50 berarti luasnya setengah kali D1 kali D2. Setengah kali 40 kali 50. 20 kali 50 berarti 1000 ya. 1000 cm kuadrat. Nah, yang kalau di samping hitung luas ya kelilingnya ini.
dan keliling. Oke, sorry, ini luasnya nggak usah cari ya, soalnya tidak diketahui salah satu. Misalkan diketahui salah satu yang kita sudah belajar, ini siku-siku, kita bisa cari dengan Pitagoras. Karena ini tidak diketahui, jadi kita cari kelilingnya aja. Ingat keliling dan karakteristik yang tadi dibahas awal harus paham. Kayak layang-layang, karakteristik sisi yang bersebelahan yang di bawah pasti itu kan sama. Ini 5,3, yang berarti di sini 5,3, yang sini 3,2. Berarti kalau kelilingnya itu 5,3 ditambah 5,3 ditambah 3,2 ditambah 3,2. Oke, mana ini? Oke. Ini 106 ditambah dengan 64. 170 cm. Benar? Oke, ya. Ingat ya satuannya. Kalau misalkan keliling, kenapa sih kalau keliling itu dia nggak pangkat 2 gitu? Ingat, di sini kan ditambah ini centimeter. Kenapa dia angkanya itu bisa ditambah juga? Karena dia memiliki satuan yang sama. Ya. Kayak misalkan ini dikali, ini kan sebenarnya sentimeternya dikali. Ya, dia akan double juga seperti itu. Lanjut ke jajar genjang. Ini beberapa ya, masih ada beberapa yang mungkin tidak terbahas di sini gitu kan. Tetap aja misalkan nggak dibahas berarti nggak usah belajar, yang jangan, ini beberapa yang dibahas gitu kan, ulasan kembali gitu kan. Tetap aja yang lainnya tetap harus dipelajari. Hitung luas dan kelilingnya. Oke, ini gampang, sama jajar genjang juga kita harus tahu karakteristiknya. Bawah itu akan sama, ini 12, yang ini 8. Kalau keliling, kelilingin dulu ya. Berarti 12 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 8. Ini 20, 20, 40 cm. Kalau luasnya, ingat diketahui, luasnya itu alas kali tinggi. Alasnya berapa? 12 nih alasnya. Ini tingginya. Oke, 12 dikali 6. 72 cm kuadrat. Gampang ya? Nah, kalau di sini, nah ini nih, kemarin beberapa ada yang untuk carinya padahal gampang. Di sini karakternya segini. Sama kayak jajar genjang gini. Jajar genjang pakai tingginya yang mana? Boleh nggak kalau di sini tingginya ini? Ya boleh kalau ditarik. Oke. Tarik di sini ya. Kita cari. Kita pakai alas yang mana? Alas yang ini. Jangan pakai yang tinggi ini alasnya. Ingat, alas itu adalah yang dipotong oleh garis tinggi, ya. Yang pasti otomatis dia membentuknya sudut 90 derajat, itu garis tinggi ya. Sama, ini kalau misal keliling ini berarti 20 ya, di sini 15. Walaupun di gambarnya enggak pas ya, mohon maaf, gambarnya harusnya ini lebih panjang, harusnya lebih panjang daripada 20. Kelilingnya sama, berarti 20 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 15. 70 ya cm. Kalau luasnya ini kita pakai ini aja, udah tahu ini alasnya 20, tingginya ini. Alas kali tinggi. Alasnya 20 dikali 12. 240 cm kuadrat. Nah, untuk cari panjang PD di PD, kita udah tahu nih luas. Kita pakai luas yang kedua, yaitu pakai alas kali tinggi, tapi alasnya pakai AB. AB. Tingginya pakai PD. Luasnya kita tahu, luasnya berapa? 240. AB-nya 15 kali PD. Berarti PD-nya agak enak. Nah, pentabletnya enggak enak. 240 dibagi 15 ya. 250 dibagi 15 yaitu 16 cm. Berarti PD-nya 16 cm. Gampang ya. Ini juga di LKPD ada. Lanjut ke latihan. Ini soal cerita, ini juga ada di LKPD juga. Saya sedang membuat prakarya dari karton yang berbentuk jajar genjang. Jadi bentuknya jajar genjang. Oke, gini ya, misal
Berarti ini 65 misalkan, di sini 45. Pada kertas karton tersebut akan ditempelkan manik-manik jaraknya 5 cm. Banyaknya manik-manik yang dibutuhkan. Oke. Kan ini jarak 5 cm nih. Tapi ini 5 cm. Ingat apa? Berarti hubungannya sama keliling. Kelilingnya berarti 65 ditambah 65 ditambah 45 ditambah 45. 130 ditambah 90. 220. Nah, ingat tapi 5 cm ini jaraknya, ini cm ya. Centimeter. Berarti banyaknya manik-manik biar cepat. Berarti 220 dibagi dibagi 5. Berapa? 44 manik-manik ya. Karakteristiknya harus paham. Oh, ini sekitarnya, ingat kan? Sekelilingnya. Berarti ya kita hubungannya sama keliling. Nah, trapesium. Nah, kalau trapesium itu pun sama. Ini beberapa ya. Ini beberapa ada digabungkan ya. Ini trapesium 1, 2. Jadi ini trapesium. Ini diketahui kalau A-nya itu ada 12, ini udah langsung angka, B-nya 10, E-nya 4, kemudian C-nya berapa ini? Oh, E-nya nggak diketahui nih E-nya. Oh, E-nya kita ketahui, E-nya D-nya berapa nih? Oh, D-nya 2 aja ya, biar enak ngitung Pitagorasnya. D-nya 2, E-nya 2 juga. Oh, D-nya 6, mohon maaf, D-nya 6, biar enak ngitungnya. Hapus dulu. Ini 6. Oke. D-nya 6, C-nya 3, B-nya. Oke, kita tahu ya kalau misalkan ini susah lah ya. Kita tahu bahwa kalau misalkan hitung keliling sama luas, kelilingnya gampang dijumlahkan aja. Tapi yang ini nggak tahu nih. Caranya kita tarik garis. Oke, ini 2 kan, ini di sini 6, ini berarti 4, 3. Ini pakai Pitagoras ya. Sisi termiring ya, sisi miring. Nanti kita bahas lebih rincinya, ini 5. Kelilingnya dijumlahkan semuanya. Yang bawah B tambah A, B-nya tadi kan 12, ini berarti 22. Yang di bawah ya ditambah 6. Tambah ini ya. Oke. Ditambah 5 ditambah 2 ditambah 22 lagi ditambah C-nya 3. 28, 30, 35, 57, 35, 57, 60 cm. Nah, kalau luasnya kayak mana? Luasnya kan kalau luas trapesium yaitu alas atas tambah alas bawah dibagi 2 dikali tinggi. Alas A, tulis ya, alas atas tambah alas bawah. Ini aja ya, biar singkat. Bagi 2 dikali tinggi. Alas atasnya berapa? Atas 12 tambah 10, ingat tambah 2 sampai sini ya, yaitu 12, 14 ditambah dengan 18 dibagi 2, tingginya 3. 2, 30, 2 per 2 dikali 3. 16 ya. 48 cm kuadrat. Insya Allah gampang.
Lanjut. Nah, ini keliling sama luas sama juga. Kalau kelilingnya kan karena sampingnya kita harus cari ya. Di sini 6. Di sini berarti 3, ini 3. Kita cari di sini sisi miring, berarti kan sisi miring misalkan ini F. F karena sisi terpanjang berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Pitagoras ya, ingat. Kita udah belajar juga. 16 tambah 9. 25. 5. Oke, F-nya ini 5. Karena ini trapesium sama kaki ya. Ini juga 5. Berarti kalau kelilingnya yaitu 12 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5. Ini juga ada di soal. 10 28 cm. Kalau luasnya sama seperti tadi, berarti 12 ditambah 6 bagi 2 dikali 4. Ingat nih, ini ada tambah, ada kali, mana duluan? Ditambah dulu, diselesaikan ya dalam kurung. 18 dikali 2. 36 cm kuadrat. Itu beberapa dan masih ada lagi. Nanti kita lanjut di part yang kedua ya. Oke. Diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut di part 2. Ingat